Oke, kita mulai. Nah, kita akan belajar tentang review agama Buddha kelas 4. Kita akan review UTS kita selama pembelajaran dari yang kemarin ya. Nah, kita masuk dari pembelajaran yang pertama. Nah, masih ingat tentang pemberian kalung? Nah, materi pemberian kalung ini, di sini kemarin kalau yang nonton video pasti sudah pandai nih. Nah, Miss ulangi dari awal ya. Nah, jadi pada saat itu, Pangeran Gotama sudah berusia 16 tahun, ya kan? Nah, pada saat Pangeran Gotama berusia 16 tahun, Raja Sudodana ingin menikahkan Pangeran Gotama. Nah, jadi Pangeran Gotama, maksudnya ayah dari Pangeran Gotama itu mengundang banyak gadis-gadis dari kota Kapilawastu untuk datang ke kerajaan, ya kan? Nah, pada saat itu Pangeran Gotama membagikan apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, membagikan apa? Coba diklik, di chat. Membagikan apa Pangeran Gotama? Iya, Pangeran Gotama membagikan kalung, benar. Udah pada pinter, masih ingat ya? Nah, kemudian setelah membagikan kepada semua gadis-gadis yang ada di kerajaan, gadis-gadis yang datang ke kerajaan, terakhir ada satu orang yang datang kan? Yang paling terakhir datang itu siapa? Coba, siapa yang paling terakhir datang pada saat pesta? Ingat nggak? Iya, pinter. Tuh siapa yang jawab pertama? Si Edric. Nah, iya pinter tuh. Banyak yang menjawab. Ya benar, Putri ya saudara. Putri ya saudara itu siapanya Pangeran Gotama ya? Ayo, Putri ya saudara itu siapanya Pangeran Gotama? Sahabat, istri, jodoh, sepupu. Iya, jawabannya itu adalah sepupu. Nah, pada awalnya itu sebelum menikah kan mereka sepupuan, ya kan? Nah, jadi putri ya saudara itu adalah sepupu dari Pangeran Gotama. Nah, karena datangnya terakhir, putri ya saudara mendapatkan kebagian kalung nggak? Enggak kan? Nah, terakhir apa yang diberikan Pangeran Gotama kepada Putri Yasodhara? Apa yang diberikan Pangeran Gotama kepada Putri Yasodhara? Kan kalungnya udah habis. Nah, benar. Iya, Pangeran Gotama memberikan kalung milik Pangeran Gotama sendiri. Nah, Pangeran Gotama memberikan kalung yang dipakai Pangeran Gotama itu diberikan kepada Putri Yasodhara. Bukan cuma kalung saja, iya benar. Cincin Pangeran Siddhartha juga diberikan kepada Putri Yasodhara. Nah, dari situ Raja Sudodana melihat mereka berdua, ya kan? Nah, jadi dari situ pun Raja Sudodana langsung berpikir untuk menjodohkan mereka. Kemudian Raja Sudodana menghubungi ayahnya Putri Yasodhara. Siapa nama ayah Putri Yasodhara ya? Ada yang tahu nggak? Coba diketik, coba siapa nama ayah Putri Yasodhara? Ayo, masih ingat nggak? Iya, pinter, Raja Supabuddha. Wah, masih ingat semua ya, pinter-pinter nih, pinter. Iya, benar. Iya, benar semua jawabannya. Oke, pinter. Nah, jadi Raja Supabuddha, benar. Kemudian Raja Sudodana itu ingat nggak? Raja Sudodana itu ketika memberitahu Raja Supabuddha setuju nggak Pangeran Gotama bersama Putri Yasodhara? Tidak setuju, benar. Nggak setuju ya. Raja Supabuddha menolak, ya kan? Raja Supabuddha menolaknya. Kenapa? Karena Raja Supabuddha ini merasa Pertapa Gotama tidak memiliki kemampuan apapun
ya kan? Tidak memiliki keahlian. Nah, jadi pada saat itu langsung Raja Sudodana merasa apa? Merasa sedih. Merasa sedih karena ditolak. Nah, jadi melihat itu, Pertapa Gotama pun berinisiatif mengatakan kepada Raja Sudodana. Dia bilang sama ayahnya, "Ayah, adakan perlombaan. Saya akan mengikuti lomba ketangkasan." Nah, jadi setelah itu apa yang terjadi? Raja Sudodana pun merasa senang. Nah, Raja Sudodana pun senang. Setelah itu Raja Sudodana mengadakan lomba ketangkasan. Di mana? Ayo, ingat nggak? Ingat nggak di mana? Di mana lomba ketangkasannya, Miss? Iya, pinter-pinter. Benar semua jawabannya di Kapilawatu. Iya, benar di Kapilawatu. Di kota Kapilawatu, tempat Pangeran Gotama. Susah kali tulisnya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Iya, di kota Kapilawatu. Nah, kemudian pada saat itu, nih ceritanya sudah tiba di hari perlombaan ini akan dimulai. Nah, jadi setelah itu di hari itu semua kesatria pun datang, ya kan? Yang datang semua kesatria-kesatria kerajaan yang pandai-pandai, yang jago-jago, yang hebat-hebat. Nah, pada saat itu ada seekor gajah, ya kan? Ketika itu ada seekor gajah yang masuk, dan pas pada saat gajah itu masuk, Pangeran Dewadatta ingin keluar dari gerbang kota, ya kan? Nah, tiba-tiba gajah itu mau masuk. Gajah itu menyerang Pangeran Dewadatta. Nah, kemudian Pangeran Dewadatta yang diserang langsung bagaimana Pangeran Dewadattanya? Pangeran Dewadattanya ngapain? Ayo, Pangeran Dewadattanya ngapain setelah diserang sama gajahnya? Iya, Pangeran Dewadattanya ikut menyerang balik. Nah, Pangeran Dewadatta menyerang gajah tersebut sampai gajah itu tewas atau mati. Nah, gajahnya mati. Tapi matinya itu di depan pintu gerbang kota. Nah, di depan pintu gerbang kota itu sehingga menutupi gerbang tersebut kan. Gerbangnya tertutup kan. Nggak bisa dilewati karena ada gajah yang menghalangi. Nah, kemudian saat itu ada seorang pangeran, namanya Pangeran Nanda yang datang. Nah, Pangeran Nanda ini siapa? Ada yang ingat nggak? Pangeran Nanda ini siapa? Coba ketik di chatnya. Adik Pangeran Gotama, saudara tiri. Iya benar. Pangeran Nanda itu adalah adik dari Pangeran Gotama. Tepatnya itu adalah adik tirinya. Oke. Nih ya. Nah, kemudian Pangeran Nanda yang sedang berjalan di daerah sana, Pangeran Nanda pun berjalan di dekat sana, ia mengetahui yang terjadi, ya kan? Nah, kemudian ia segera menyeret gajah-gajah tersebut kemana? Menyeret gajah tersebut sebanyak 7 langkah. Nah, oke, sebentar ya. Oke, menyeret gajah tersebut sehingga bergeser sebanyak 7 langkah, ya kan? Nah, kemudian melihat kekuatan Pangeran Nanda, semua orang pun bersorak gembira, ya kan? Melihatnya hebat sekali. Wah, Pangeran Nanda ini hebat, gitu ya kan? Nah, saat melihat ada keramaian di gerbang kota, Pangeran Siddhartha pun keluar.
Nah, Pangeran Gotama keluar, dia bertanya-tanya, ada apa itu? Katanya gitu kan. Nah, pengawalnya pun menjelaskan apa yang terjadi. Nah, sekarang, kata si pengawal, sekarang semua orang nggak bisa keluar masuk di gerbang kota. Karena apa? Karena ada gajah yang menghalangi. Nah, kemudian Pangeran Gotama pun ikut turun dari keretanya. Pangeran Gotama turun dari keretanya, kemudian ia mengangkat gajah itu. Nah, ia mengangkat gajah itu, terus melemparnya kemana? Keluar gerbang, melewati benteng. Nah, jadi gajah itu tidak menghalangi lagi. Gajah itu tidak menghalangi pintu masuk lagi. Jadi orang sudah bisa bebas keluar masuk. Dan habis itu, kemudian orang-orang pun semua yang melihat Pangeran Gotama ini semua bersorak gembira. Wah, hebat sekali Pangeran Gotama ini, katanya gitu kan. Nah, kemudian kita masuk ke perlombaan. Lomba pun dimulai. Nah, ada yang tahu nggak salah satu lombanya itu apa? Ada yang tahu nggak salah satu lombanya? Coba. Ayo, coba diketik di sini. Salah satu perlombaannya, iya ada bela diri, memanah, berkuda, iya benar semua, benar. Nah, benar-benar. Berarti pada masih ingat ya, ada perlombaan berkuda, ada perlombaan memanah, kemudian ada lomba bela diri. Nah, kemudian banyak lagi perlombaan yang lain. Nah, kira-kira perlombaan ini diadakan selama berapa hari? Ayo, berapa hari lomba ini diadakan? Coba, berapa hari? Sudah di komen? Ayo, berapa hari? Selama? Iya, selama 7 hari. Nah, selama 7 hari berturut-turut itu diadakan lomba ketangkasan. Nah, lomba yang pertama itu adalah lomba bela diri. Lomba bela diri. Nah, pada saat lomba bela diri, yang memenangkan pertandingannya siapa? Siapa yang memenangkan pertandingan di lomba bela diri? Ayo. Iya benar, Pangeran Gotama yang memenangkan lomba bela dirinya, benar-benar. Pintar semua nih. Iya, pintar semua nih, jawabannya benar semua. Oke, nah setelah itu pertandingan, kita langsung masuk ke pertandingan yang terakhir. Mau tanya Miss, mau tanya apa Albert? Boleh mau tanya apa Albert? Iya benar, Pangeran Gotama jawabannya. Pangeran Gotama memenangkan lomba bela diri. Emang ada berkuda? Ada, berkuda ada. Banyak, sebenarnya perlombaannya itu banyak. Cuman di buku kalian itu yang ditulis hanya bela diri yang pertama dan yang terakhir adalah memanah. Nah, lomba-lomba yang lain itu banyak sekali. Nah, jadi yang dibahas di buku kamu kan cuman bela diri yang pertama dan yang terakhir itu adalah lomba memanah. Miss, saya mau tanya apa? Iya, langsung ketik aja kalau mau tanya. Iya, benar, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, pertandingan yang terakhir. Pertandingan apa? Ayo. Iya, benar. Benar, Felicia. Pertandingan memanah. Iya, pertandingan terakhir memanah. Nah, jadi di pertandingan memanah ini, nah, bagaimana caranya supaya bisa memenangkan pertandingan memanah ini? Apa yang harus dipanah?
Iya benar. Wah, tangannya cepat sekali Edric ya. Menembus 7 pohon palem, benar. Tangannya cepat nih ketiknya. Nah, jadi seluruh kesatria-kesatria itu harus memanah melewati 7 pohon palem sampai menembus pohon tersebut, kemudian harus bisa mengenai drum yang ada di balik 7 pohon palem tersebut. Nah, ya benar semua jawabannya benar. Ini kalau pinter-pinter semua nih ujiannya bisa 100 semua nih. Nah, kemudian setelah itu pemanah yang pertama berhasil menembak pohon palem yang pertama, ya kan? Dia cuma bisa berhasil menembus sampai pohon palem yang pertama, ya kan? Ya. Nah, setelah itu pemanah yang kedua berhasil menembak pohon palem sampai menembus ke pohon palem yang kedua saja. Nah, sampai pada Pangeran Dewadatta, Pangeran Dewadatta menembus pohon palem yang keberapa? Iya benar, Albert ketiga. Iya, Krishna, Albert. Iya benar-benar semua. Pohon palem yang ketiga. Nah, Pangeran Dewadatta cuma sampai bisa menembus pohon palem yang ketiga saja. Nah, kemudian setelah itu ada Pangeran Nanda. Nah, panah Pangeran Nanda juga menembus pohon palem yang ketiga. Nah, kemudian yang terakhir majulah Pangeran Gotama. Pangeran Gotama pun mulai memanah. Tahu nggak Pangeran Gotama itu memanah pakai busur siapa? Ayo, Pangeran Gotama, iya benar Kiara yang pertama jawab ya. Nah, Pangeran Gotama benar semuanya, benar. Iya, busur pemberian kakeknya. Nah, ini kelihatan nih belajar di rumah, bagus, pinter ya. Pangeran Gotama menggunakan busur dari kakeknya untuk memanah. Nah, jadi kemudian bagaimana? Bagaimana cara memanahnya? Pangeran Gotama meletakkan ke tengah arena, ya kan? Nah, Pangeran Gotama pun mulai menembak, menarik tali busurnya. Menarik tali busurnya. Kemudian berhasil menembus berapa pohon? Iya, Pangeran Gotama berhasil menembus 7 pohon palem tersebut dan mengenai sasaran nggak? Tembakannya mengenai sasaran nggak? Iya, kena ya kan? Kena, pas kena di drum yang ada di balik 7 pohon palem tersebut. Nah, iya benar, kena semuanya, kena. Nah, kemudian setelah itu udah tahu dong siapa pemenangnya? Siapa pemenangnya? Iya. Nah, Edric lagi yang duluan jawab ya. Iya, Pangeran Gotama. Pangeran Gotama yang memenangkan pertandingan lomba memanah dan lomba-lomba lainnya. Jadi, pemenang tunggal dari semua perlombaan dimenangkan oleh Pangeran Gotama. Nah, jadi di sini terlihatlah bahwasannya Pangeran Gotama itu sangat hebat, sangat ahli dalam lomba-lomba apa saja. Kenapa Pangeran Gotama bisa memenangkan semua lomba, Miss? Ada yang tahu nggak? Kenapa, Miss? Coba. Karena Pangeran Gotama udah berlatih. Iya, benar. Berlatih dan belajar, benar. Iya, benar. Berlatih. Kemudian belajar dan berusaha, benar. Iya, benar. Benar semua jawabannya. Nah, Pangeran Gotama berlatih dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika Pangeran Gotama ingin mencapai satu tujuan, pasti Pangeran Gotama selalu belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi setelah melihat itu, Pangeran Gotama, setelah melihat Pangeran Gotama yang begitu hebat, Raja Supabuddha pun akhirnya setuju, ya kan? Setuju untuk menikahkan Pangeran Gotama dengan Putri Yasodhara.
Nah, ada yang tahu nggak Putri Saudara ini nama orang tuanya siapa saja? Tadi ayahnya sudah Raja Supabuddha. Nah, ibunya siapa namanya? Ayo, ibunya siapa? Iya benar, Ratu Amita. Benar semua jawabannya. Iya, Ratu Amita, benar. Ratu Amita dan Raja Supabuddha. Nah, kemudian Putri Saudara ini juga memiliki kesamaan dengan Pangeran Gotama. Ada yang tahu nggak apa persamaannya? Apa persamaannya? Lahir, iya benar. Lahirnya sama, ya kan? Putri Saudara lahirnya sama dengan hari lahir Pangeran Gotama. Iya benar, pintar-pintar nih. Iya sudah belajar berarti. Nah, kemudian Putri Saudara ini juga punya nama panggilan lain. Nah, biasanya Putri Saudara ini dipanggil apa? Iya benar, Bimba Dewi. Iya benar. Miss, kucingku meninggal. Aduh. Iya, Bimba Dewi, benar. Putri Bimba Dewi. Nah, terus ada yang tahu nggak Putri Saudara ini punya abang. Nama abangnya siapa? Iya benar, Felicia, Pangeran Dewadatta. Iya, Pangeran Dewadatta benar. Bukan Pangeran Nanda ya. Pangeran Nanda itu kan tadi adik tirinya Pangeran Gotama kan. Beda. Pangeran Dewadatta itu, kalau Pangeran Dewadatta itu abangnya Putri Saudara. Kalau Pangeran Nanda itu adik tirinya Pangeran Gotama. Hehehe, salah ketik. Iya, nggak apa-apa. Nah, kemudian nah, sampai di sini semuanya sudah paham belum? Ada yang mau ditanya nggak? Coba kalau ada yang mau tanya-tanya, coba boleh diketik di kolom chatnya. Ayo, boleh. Waktu kita masih panjang. Sudah ngerti? Iya, ngerti, paham, Miss. Iya, udah pinter-pinter berarti nih. Miss, banyak yang chat sampai macet. Iya, nggak apa-apa. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang belum bisa dengar suara Miss ya? Nama budaya, iya nama budaya. Bisa dengar semua kan? Oke, ada yang mau bertanya sebelum mulai ujian? Ayo, yang mau bertanya boleh bertanya. Nanti Miss jawab. Tidak ada pertanyaan, udah bisa. Kok nggak ada perlombaan berkuda? Kenapa nggak ada perlombaan berkuda? Nah, perlombaan berkuda ini sebenarnya ada, tapi tidak ditulis di buku kamu. Nah, perlombaan yang lain-lainnya juga ada. Oke, waktu kita masih ada 10 menit lagi nih. Ayo, ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh. Oh iya, Miss belum kasih tahu nih akhir ceritanya bagaimana tadi, Miss? Nah, akhir ceritanya Pangeran Gotama pun menikah dengan Putri Saudara ya kan? Sampai lupa Miss-nya. Nah, ini dia pernikahan dari Pangeran Gotama dengan Putri Saudara. Nah, untuk kelanjutan ceritanya, kita lanjutkan setelah UTS selesai. Oke? Nah, thank you. Nah, kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Yuk, Miss tunggu nih. Masih ada waktu. Masih ada 9 menit lagi.
Yuk, kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya. Nah, akhirnya putri dan saudara dan pangeran Gotama ini dan pernikahan. Miss, kalau Pangeran Gotama kasih kalungnya ke Putri Saudara, berarti Pangeran Gotama nggak ada kalung gitu. Iya, nggak ada dong. Kan kalungnya udah dikasih ke Putri Saudara. Ini setelah selesai PTS masih ada Jung. Itu nanti kita kabarin lagi ya. Nanti kita diskusiin lagi sama guru-guru yang lain. Masih ada Jung atau enggak? Nanti Miss kasih tahu lagi di channel Telegramnya. Nah, yuk. Miss berapa lagi waktunya, Miss? Waktunya masih ada 8 menit lagi. Mau unmute ya? Boleh, boleh. Boleh coba unmute, bisa nggak? Oke. Namo Buddhaya. Nama budaya. Buku cetak ada di PTS ujian, nggak ada buku cetak. Buku cetak nggak ada. Nama budaya nih. Nama budaya. Kalau tidak ngomong boleh. Kalau tidak ngomong boleh. Oke. Deselin. Deselin. Ya. Oh, jadi ribut ya. Halo Deselin. Oke, yaudah. Miss, langsung tutup aja ya. Karena waktunya juga sudah mau habis. Ya. Jadi jangan lupa. Oke. Nah, Miss mute dulu ya. Nah, jadi jangan lupa belajar di rumah. Yang tadi sudah Miss jelaskan, yang sudah Miss beritahukan, semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi Miss kasih tahu, itu kamu ingat-ingat. Nah, diingat-ingat supaya nanti pada saat ujian bisa dikerjakan. Oke, semoga semua sukses ujiannya. Nah, Miss akhiri sampai di sini. Nama Sang Hyang Adi Budaya, nama budaya. Oke, jangan lupa belajar ya. Iya, bye. Ya betul, Jasli. Ya karena dia belajar dan berlatih. Jadi Pangeran Gotama itu bukan ajaib. Ya yang tiba-tiba lahir sudah bisa bermakna, lahir bisa berlatih, lahir sudah bisa berkuda. Bukan. Ya jadi Pangeran Gotama itu sama seperti. Iya, nama budaya. Bye-bye semuanya. Pangeran Gotama itu bukan ajaib, ingat loh ya. Jadi Pangeran Gotama itu tidak lahir langsung bisa nonjok orang, lahir langsung bisa bilang tiket. Bukan begitu. Jadi Pangeran Gotama itu bisa